Ntar saya lihat dulu ya. Saya lihat. Assalamualaikum. Dipegang nih sama Pak Kiai. Ya udah tuh. Pak Kiai akhirnya berinteraksi nih sama Hodam yang ada di badannya Bang Jagger ataupun si Safar ini. Ternyata wujud yang menyiksa si Safar ini ilmunya udah tinggi banget. Gak bisa lagi tuh Pak Kiai negosiasi. Karena sakit hatinya tukang kerupuk itu udah terlalu dalam banget. Sampai-sampai air matanya udah ngebasahin tuh bantal gitu. Wujudnya bisa dibilang kayak raksasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar pendengar setia Unlogic Story? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Ya, kali ini kita kedapatan cerita nih dari Mas Iksan. Namun cerita ini juga berasal dari neneknya Mas Ihsan. Menendang penjual kerupuk hingga terjatuh di sebuah selokan. Langsung aja nih singkat cerita. Suatu ketika ada penjual kerupuk keliling yang dimana pada masa itu masih menggunakan kaleng besar. Jadi kalengnya itu dipikul gitu, dipikul di pundak. Cerita ini dilatari pada tahun 1980-an. Kala itu ada seorang yang bernama Bang Jagger. Ya, dia penguasa di pasar itu. Gak ada nih yang berani ngelawan dia. Semua pada nurut. Semua pada takut nih kalau misalkan ngedenger namanya Bang Jagger. Ketika dimintai uang jatah harian pasar, orang gak ada yang nolak. Pasti semua ngasih. Badannya gede, tinggi, keker gitu, penuh dengan tato pastinya. Bang Jagger bisa dibilang penguasa pasar itulah. Nama ini disamarkan nih, biar orang-orang yang terlibat di cerita ini gak tersinggung. Datanglah Pak Amin, si penjual kerupuk itu, dengan wajah yang sangat lugu. Datar, namanya orang dari kampung gitu kan. Kala itu Pak Amin lagi mangkal nih di pinggir pasar, ya kan? Pakai ya itu kaleng kerupuk dia gitu, kaleng kerupuk yang gede yang dipikul. Dia lagi mangkal di pinggir pasar. Datanglah nih Bang Jagger ini menghampiri untuk meminta jatah harian nih sama Pak Amin gitu. Karena Pak Amin ini udah mangkal di area pasar itu yang dimana dikuasai oleh Bang Jagger. Pak Amin dengan wajah polos berkata gini. Bang Jagger datang tuh. "Woi, ngapain lu di sini? Bayar. Enak aja lu duduk di sini." Pak Amin dengan wajah yang polos ngomong nih. "Emang ada aturannya atau duduk di sini harus bayar, Kang?" "Semua di sini harus setor sama gue." "Duh, saya emang gak ada uang, Kang. Ini aja baru keluar. Lagian emang kamu teh siapa tuh? Itu makai segala minta uang." "Lo nggak tahu gua Jagger di sini. Biar lo tahu nih siapa gua nih ya. Lo mau tahu kan siapa gua?" Dipukul lah tuh kepala Pak Amin sama Bang Jagger ini, dibogem, ping gitu. Mukanya Pak Amin seketika langsung memar biru tuh di bawah mata. Pipinya langsung memer tuh. Pak Amin langsung meminta maaf gitu. "Maaf ya Kang," gitu. "Saya mah nggak tahu dah di sini harus bayar apa gimana," gitu. "Ya udah saya pergi atuh," gitu. "Nggak bisa, duduk dulu lo. Lo harus bayar," gitu. "Masa lo nggak ada duit?" "Saya nggak ada uang Kang." "Bayar, gua nggak mau tahu. Lo udah duduk di sini, tandanya lo harus bayar sama gua." Ini Pak Amin padahal udah jawab jujur gitu kalau misalkan si Pak Amin ini nggak punya duit gitu. "Ampun Kang, saya mah nggak ada duit," gitu. Dengan penuh emosi, kan, Bang Jagger tuh menendang Pak Amin hingga jatuh ke dalam selokan. Kerupuk dagangannya Pak Amin terbuka tuh, berhamburan tuh di dalam selokan tuh.
kerupuknya pada jatuh semua. Orang-orang nggak ada yang berani buat misahin si Bang Jagger ini. Bang Jagger dengan lantang ketawa, gitu, dengan merasa jago gitu kan. Akhirnya dia udah puas tuh, udah nendang si Pak Amin ini. Beberapa dari tukang ojek sepeda pun akhirnya membantu Pak Amin nih untuk mengeluarkan Pak Amin dari selokan itu. Pak Amin sambil mengelap dadanya tuh dengan handuk yang dia pakai tuh. Kayak dia ngelapin badannya gitu kan. Pak Amin dengan nada yang pelan banget gitu nanya nih sama warga sekitar, "Mohon maaf Kang, itu tadi namanya siapa ya?" "Oh itu Bang Jagger. Eta nama aslinya?" Gitu. "Bukan, itu mah sebutannya doang gitu. Saya nggak tahu sih nama aslinya siapa gitu. Tapi saya mah kenalnya Bang Jagger lah di sini gitu." Seketika ada yang nyeletuk tuh, "Itu nama aslinya Safar Bang," gitu. "Dia anaknya Pak Sanusi, dulu emang bapaknya pernah nih keluar masuk penjara. Sekarang mah udah meninggal tuh bapaknya. Jadi dia tuh yang berkuasa tuh di sini. Cuman gak ada yang berani aja tuh buat ngusir dia tuh. Brengsek emang tuh orang tuh. Bisanya cuman nginjek-nginjek orang yang gak berani doang." "Oh jadi nama aslinya teh Safar, bapaknya Sanusi. Hmm, nama ini disamarkan ya, Safar dan Sanusi ini." Yaudah tuh akhirnya Pak Amin pergi tuh dengan pelan-pelan ninggalin area itu gitu kan, sambil bawa kerupuk yang udah berlumuran air got gitu. Orang-orang tuh kayak kasihan, hiba gitu kan. Tapi mau gimana, udah terjadi. Dan si Jagger itu pun nggak tahu kemana tuh menghilang habis nendang si Pak Amin gitu. Setelah 1 minggu Bang Jagger nih nggak pernah kelihatan nih, nggak pernah kelihatan lagi dia di area pasar itu. Warga itu sedikit heran, kok semenjak kejadian Bang Jagger nendang tukang kerupuk itu kok dia nggak pernah kelihatan gitu. Warga pasar akhirnya pada bikin gosip tuh terkait kejadian itu. Nah kan, gitu. Ya udah, karena ini gosip ke gosip, nyampe lah ke neneknya Mas Iksan ini. Gitu. Emang kan kalau misalkan namanya ibu-ibu pasti sering banget nih ke pasar kan buat belanja, dapat cerita itu. Ya. Akhirnya beritanya Bang Jagger tuh udah kesebar luas tuh di wilayah itu, gitu. Kalau Bang Jagger ternyata itu sakit, gitu. Dia nggak bisa bangun, sakit keras. Cerita ini nih diceritain sama tetangganya Bang Jagger. Nah tetangganya Bang Jagger nih nengokin ke rumahnya gitu. Waduh kondisinya prihatin banget gitu. Karena Bang Jagger ini udah nggak punya orang tua gitu kan. Dia diasuh sama neneknya. Neneknya juga udah tua banget nih, udah sepuh. Gitu. Neneknya mah nggak jahat lah, maksudnya ya bergaul sama warga sekitar gitu. Cuman emang anaknya gitu yang bisa dibilang anarkis lah, sama cucunya ini jadi keturunan gitu. Ya udah tuh Bang Jagger ini dia tuh nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan buang air aja nih harus di tempat gitu. Setiap hari Bang Jagger tuh cuma ngigo tuh, minta maaf, minta ampun, minta tolong gitu. "Maaf, maaf, ampun, ampun, tolong saya." Kayak gitu ya gitu setiap hari tuh. Akhirnya beberapa warga tuh datang tuh, beberapa warga pasar gitu yang sering dianiaya gitu datang kayak, "Hampus tuh rasain lu, hampus lu gini-gini," gitu. Ada sebagian yang kayak cuman hiba gitu, "Lagian lu suka menindas orang sih lu," gitu-gitu. Ya orang pada gosip-gosip lah di situ gitu. Nah ada salah satu orang pinter nih atau bisa dibilang Pak Kiai lah gitu ya di wilayah itu. Dia bilang nih ke salah satu warga pasar, "Duh Mas, ini mah bukan sembarangan sakit ini mah." "Maksudnya gimana Pak?" "Ada yang ngirim." "Hah? Ada yang ngirim gimana?" "Si Safar sebelumnya ada pernah ngelakuin hal-hal yang bikin sakit hati orang lain gak?" kata Pak Kiai gitu. "Waduh saya kurang tahu Pak Kiai." Salah satu warga pasar akhirnya nyeletuk, "Kayaknya itu Pak Kiai, dia pernah nendang penjual kerupuk tuh sampai masuk ke dalam selokan Pak."
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi gini Pak Kiai, orang itu cuma nanya, Bang Jagger nama aslinya siapa sih gitu. Ada juga tuh yang nyebutin bapaknya. Astagfirullah. Udah saya duga ini. Sepertinya si Safar ini dikirim. Dikirim apa Pak Kiai? Dikirim goib. Jadi Safar nih dikirim goib. Orang yang disakitin hatinya gak terima gitu sama si Safar ini. Kayaknya orang ini bukan orang sembarangan nih, tukang kerupuk ini. Tapi Allahualam, apakah emang benar tukang kerupuk ini atau bukan, kita gak boleh sujon ya. Gak boleh sujon, kita doain aja nih biar si Safar bisa balik lagi normal. Bisa balik lagi normal, bisa aktivitas lagi gitu. Ada yang nyeletuk, mampus aja sekalian, gak usah hidup orang kayak gitu. Astagfirullah, gak boleh gitu. Kali aja nih hidayah nih buat si Safar. Biarin aja Pak, orang yang suka nindas orang-orang kayak kita ini mah biarin aja, mati kalian. Gak boleh begitu. Gak boleh. Ntar saya lihat dulu ya, saya lihat. Assalamualaikum. Dipegang nih sama Pak Kiai. Ya udah tuh, Pak Kiai akhirnya berinteraksi nih sama Khodam yang ada di badannya Bang Jagger ataupun si Safar ini. Ternyata wujud yang menyiksa si Safar ini ilmunya udah tinggi banget. Gak bisa lagi tuh Pak Kiai negosiasi, karena sakit hatinya tukang kerupuk itu udah terlalu dalam banget. Sampai-sampai air matanya udah ngebasahin tuh bantal gitu. Wujudnya bisa dibilang kayak raksasa gitu, gede, warnanya tuh putih gitu. Ya udah kita doain aja yuk si Safar biar pulih lagi. Terus kayak warga-warga pasar tuh kayak biar nanya mati gitu. Ya udah, seiring berjalannya waktu, Jagger tuh udah gak bisa disembuhin tuh penyakitnya. Badannya tuh bener-bener abis, cuman tulang aja gitu, kayak tengkorak hidup lah. Sampai kurus banget. Gak ada tuh salah satu pun orang yang kenal dia pas ngejenguk lagi 1 tahun kemudian. Palanya tuh udah kayak tengkorak, dekok gitu matanya ke dalam. Akhirnya setelah 1 tahun dari kejadian itu, Bang Jagger meninggal dunia. Meninggal dunia tuh Bang Jagger ataupun si Safar itu. Ini terjadi emang murni disantet kiriman Khodam ataupun yang sebagainya. Wallahualam, kita gak boleh sujon. Ya, jadi santet Khodam itu sejenis bisa dibilang kiriman makhluk halus seperti jin atau setan gitu sama korbannya. Nanti makhluk halus itu bakal ngeganggu korban tuh, bisa masuk ke badannya gitu. Kerugian yang dirasakan korban yaitu ngalamin gangguan mental kayak orang-orang gila deh gitu. Yang paling parahnya lagi, kematian. Dan bener aja, meninggal. Nah, kesimpulan cerita ini, kita dimana-mana gak boleh sembarangan sama orang. Belum tentu orang yang lemah itu gak punya kekuatan. Bisa jadi itu balasan juga dari Tuhan, ya kan? Dimanapun pendengar setia Unlogic Story, jangan merasa jagoan, jangan merasa paling bisa. Kita harus menghargai sesama manusia. Itu pesannya. Nah, itu cerita singkat dari Iksan yang mengirimkan cerita itu ke Unlogic Story. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita serem lainnya, bisa dikirim nih ke email yang ada di kolom deskripsi. Terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan kita mendapatkan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk merinding. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.